Halo Sobat Jazz, sebelum masuk ke video penelusuran kali ini, untuk kalian para player eFootball 22 mobile, gue akan giveaway akun eFootball yang super keren. Akunnya seperti yang kalian lihat ini, belum diracik, silahkan diracik sesuai keinginan kalian. Untuk syarat ikutan giveaway-nya, yang pertama, tonton video ini dari awal sampai habis. Karena yang tidak nonton sampai habis akan ketahuan di analitik YouTube ya, dan pemenang akan diacak ulang. Yang kedua, kalian komentar di bawah, satu email hanya boleh satu komentar. Lalu sebutkan dan rekomendasikan satu nama tempat atau bangunan yang menurut kalian angker dan cocok kami jadikan penelusuran selanjutnya. Jangan lupa tulis juga IG kalian di komentar tersebut, digabung ya. Yang ketiga, wajib subscribe dan nyalakan lonceng. Yang tidak subscribe akan ketahuan dan jika menang dibatalkan. Yang keempat, wajib like video ini. Yang lima, follow Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Yang tidak follow akan diacak ulang pemenangnya. Yang keenam, share video ini minimal sekali saja ke Instagram kalian. Screenshot dan kirimkan buktinya ke DM Instagram kami @jeritandalamkesunyian. Untuk syarat lebih jelasnya bisa kalian cek di deskripsi. Untuk perendaman pemenang giveaway yang sebelumnya ada di akhir video ya. Jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis. Halo sobat pecinta cerita misteri, kembali lagi di Jazz Channel Jeritan Dalam Kesunyian. Kali ini kita akan melakukan penelusuran untuk survei di malam hari nanti bagaimana suasananya. Dan ini siang-siang kita akan menelusuri dulu agar terlihat jelas semua yang akan terjadi nanti di malam hari. Iya. Seperti yang dilihat di belakang ya di. Iya. Jadi nanti kita ke 3 tempat. Salah satunya yang pertama ini dulu. Ini dia dulunya Tanah. Ini rumahnya ini udah kerendam oleh tanah. Jadi tempat ini dulunya untuk orang mencari keberuntungan. Yang kita tahu ya kayak mencari nomor atau biasanya kayak misal mau buat jual tanah, biasanya mereka kesini dulu gitu. Jadi dianggap sakral lah. Dan sampai akhirnya tiba-tiba ini mungkin karena salah satunya faktor ini juga. Tanahnya juga, jadi makanya dia ke dalam. Tapi ini dulunya sangat sakral. Bahkan menurut ini ya, salah satu indigo gitu. Pokoknya ini tempat salah satu inilah kerajaan, salah satu kerajaan yang dipercaya bisa dapat melakukan keberuntungan ya. Iya. Jadi salah satu pintunya lah, pintu antara penyambung dia lewat apa dunia dia dan dunia kita gitu. Oke sobat Jazz, di seberang bangunan yang tadi dijelaskan sama Adi, kita akan coba telusuri malam nanti. Lihat di situ ada pintu air ya. Pintu air itu bukan diduga, menurut warga sekitar sudah memakan beberapa korban. Iya. Kayak pernah ada yang anak kecil tenggelam di situ ya. Beberapa ibaratnya nggak 1-2 doang, itu dia sebelumnya pernah ada yang tenggelam di situ, makanya dipelangin itu sekarang dilarang berenang gitu. Oh dulu sempat boleh berenang di sini? Iya sempat dulu, cuman mungkin karena memakan korban beberapa. Terakhir tuh kalau nggak salah ya beberapa tahun yang lalu itu ada. Lebih 5 tahun yang lalu. Terus sebelumnya juga ada lagi gitu. Jadi sekarang benar-benar dilarang untuk berenang di sini. Di situ. Tapi untuk mancing mungkin masih boleh ya? Masih mancing boleh. Iya, mancing masih boleh. Mancing. Terus juga nanti di dekat situ nanti kita bisa lihat lagi di situ. Jadi banyak warga yang misal melewati pintu air tersebut itu banyak yang diganggu ya. Oh, diganggu. Dikejutkan. Ntar ada dari bagian di dekat sana itu ada pohon itu yang biasanya dimunculnya dari sana gitu. Termasuk tadi yang dijelaskan tadi yang pertama, bangunan itu juga banyak warga sekitar yang melihat penampakan sosok-sosok. Oke sobat Jazz, kita lanjutkan perjalanan menuju pintu air. Penasaran kan? Ya oke sobat Jazz, ini adalah kondisi pintu air. Dulunya mungkin bukan seperti ini ya. Sudah mengalami banyak renovasi. Jadi dulu masih tanah merah. Belum seperti ini. Dan dulu belum sebagus ini juga, bisa dilihat itu. Dan dulu belum ada seperti ini ya. Boleh dilarang berenang. Dan pintu air ini sudah pernah diceritakan oleh kemarin narasumber sebelumnya. Narasumbernya Dana ya.
di channel kita. Di channel kita. Yang, Boleh ditonton lagi selengkapnya. Nanti ada linknya ya. Iya. Ditonton kembali. Dari masih sekitaran di sini, pintu air sini, di sekitar sini masih ada kejadian yang cukup horor ya. Iya. Itu di pohon yang di belakang ini, ya. yang di dekat pintu air sini. Iya. Jadi Ini pohon ceritanya. di sini sering muncul sosok yang mengagetkan, Apalagi dari sini. iya, pengendara yang lewat pintu air ini. Nah, Jadi- berasalnya dari pohon itu ya kan? Iya. Itu ya? Ada, sosok itu munculnya dari sini. Iya. Kira-kira sosok apa itu? Ya karena waktu itu ada korban anak kecil, Iya. salah satunya adalah Sosok itu, anak kecil. dan juga ada poci Oh, iya. Oh, iya. dan sejenisnya ada di sini. Aktivitas warga. Oke guys. Itu Poci. dari sedikit penelusuran ya. Di siang hari. Mungkin nanti malam kita akan sini lagi ya. Iya. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa kalau situasinya Kondisi, malam-malam. Iya, betul. Itu aja ya. Iya. Penelusuran siang kita hari ini. Ya guys, sekarang kita udah waktu malam melanjutkan kisah yang tadi siang kita ceritakan. Yang kita akan bahas lengkapnya di sini. Ya seperti yang sobat Yus lihat, kita sudah ada di bangunan pertama tadi ya, yang tadi siang Yang kita, pertama bangunan rumah. iya rumah dan bekas pemancingan ternyata konon katanya. Oh, bekas pemancingan. Mm-mm. Ya, di sini. Beginilah kondisi malam-malam. Ini ya. Iya kolomnya jadi dia itu karena kultur tanahnya mungkin ya nggak stabil karena Iya. ini adalah sawah tadinya, Jadi amblas. amblas. Jadi rumahnya berada di bawah. Tadinya sejajar dengan jalan. Tadinya sejajar dengan yang kita injak Pijak, saat ini. iya. Ceritanya ada apa? Ceritanya ya konon katanya Konon. Iya, konon katanya daerah dulu sebagai ini juga ya, selain pemancingan ya tempat kan karena udah terbengkalai juga, tapi dulunya sih sebagai tempat ini juga apa? banyak warga yang Iya. Mencoba keberuntungan ya. Iya, mencari keberuntungan di sini. mencari keberuntungan di sini. Gitu. Nah, terus ya intinya sih kalau daerah sini sih dari danau sampai sini sih sebenarnya sebuah kerajaan gitu sih. Oh iya. Nah, cuma kita tidak bisa menyebutkan kerajaan apa. Gitu. Ya mungkin sobat Jess yang memiliki mata batin yang bisa Iya, terbuka bisa menilai sendiri iya betul. Iya. adanya seperti ini, dan kita tuh minim banget sama penerangan ya. Iya, jadi ini benar-benar nggak ada. Gelap sekali ini. Nah, ini langsung dari center sih ya kita penerangan. Iya. Nah, ini paling kita langsung aja Jalan menuju ke ke pintu air. pintu air. Menuju ke pintu air. Baik sobat Jess, kali ini kita akan mencoba berjalan menuju ke pintu air yang tadi Iya. siang sudah kita telusuri ya. Telusuri. Semuanya. Betul. Ya beginilah keadaan jalannya, bisa dilihat Ketika malam hari ya. tidak ada penerangan sama sekali. Tadi kita dari yang rumah yang tadi kerendam tanah itu ya, kita langsung ke sini ya. Iya. Berarti ya. Ayo langsung ikut Yuk. sobat Jess. Mau lihat kanan kirinya? Kanan kirinya hanya Ini seperti ini. kanan Sawah, sawah, di sebelah kirinya danau. hari ini bulannya sangat indah sobat Jess. Iya, bulannya sangat nyata. Sobat Jess bisa dengar bunyi-bunyi Jangkrik ini. Iya. Jadi kilas balik sobat Jess, jalanan ini dulu nggak seperti ini ya, masih berbentuk Tanah-tanah semua. Iya. dan jarang banget orang yang lewat sini. Sekarang karena adanya program pemerintah yang punya program desa ya, Program desa. jadi Diperbaiki lagi iya diperbaiki jalannya seperti itu. supaya bisa jadi akses warga, Iya, memudahkan warga. Karena kalau nggak ada jalan ini, warga bisa muter jauh. iya. Terlebih jalanan yang ada di situ Iya. ya, yang sobat Jess lihat tuh ada motor lewat Itu itu sering terjadi banjir kalau pas hujan. iya. Jadi di sini buat alternatif ya. Alternatif ketika banjir. Karena lumayan tinggi juga di sini. Iya, lumayan tinggi. Di sana
karena sudah mulai ada perumahan ya. Iya. Dulu juga kosong ya itu tanah-tanah Dulu doang. masih sawah semua tempat ini. Lumayan ya perjalanan Dari rumah tadi yang tadi tuh yang ke pintu air. Iya betul. Masih lumayan jauh perjalanan. Ya. Tapi sobat Jess tetap setia kok untuk Iya. kita. Kita juga jalannya harus hati-hati nih sobat Jess karena ini kan berhubung kanan masih ada sawah, kiri danau, takutnya yaitu ada Ada hewan, binatang-binatang iya, yang ya salah seperti satunya, ular ya. seperti itu. Nah, sobat Jess bisa lihat ini bekas-bekas sampah. Tadi sore banyak orang Yang nongkrong di yang sini. nongkrong di sini enak, tapi kalau malam mana ada yang berani nongkrong. Iya. Ya sekarang kita sudah sampai di dekat pintu air ya. Iya, Iya. Tadi siang juga kita udah kesini. itu. Di sini ada kejadian, Ada beberapa kejadian. ada beberapa kejadian. Anak-anak itu sambil kita telusuri ya. Jalanannya seperti ini. Cuma muat 2 motor ya di sini paling. Iya dong. Harusnya lumayan ya. Lumayan deras. Ya, Sobat Jess, ini kita udah sampai di pintu air ya. Nah, ini dia pintu air ini sampai yang tadi yang dari rumah yang kerendam tanah itu, intinya sih itu pokoknya yang tadi aku bilang itu adalah di sini tuh kerajaan, sebuah kerajaan gitu. Kerjaan goib ya. Iya. Terus juga kenapa dulu banyak memakan korban gitu kan ya? Karena kan sebelumnya ini persawahan. Nah, Lalu dibuat danau ya. Danau dan pintu air seperti ini gitu. Jadi ibaratnya biasa kan memakan tumbal gitu, meminta tumbal gitu. Jadi ada cerita waktu itu 5 orang anak kecil. Dia sedang pulang sekolah, tiba-tiba yang satu itu dia termenung, diam, melamun, kayak kebingungan gitu. Tiba-tiba dia langsung nyebur aja berenang ke situ. Teman-teman yang keempatnya pada bingung ya. Teman-teman keempatnya pada bingung. Kenapa ini tiba-tiba berenang gitu? Akhirnya dia menghilang ya. Tenggelam. Akhirnya dia menghilang, tenggelam. Dicarilah orang pintar. Lalu dia ini Dia dicari orang pintar. Sebelumnya warga mencari itu tidak ada menemukan. Iya, tidak menemukan apa-apa. Lalu dipanggil orang pintar. Akhirnya orang pintar itu bilang kalau anak Si kecil anak itu itu ada di dasar danau ada di dasar danau, posisinya sedang tengkurap, dan sudah dinyatakan tidak bernyawa. dinyatakan tidak bernyawa. Dan yang terakhir adalah kejadian belum lama sih ya, katanya setahun yang lalu kurang lebih ya. Itu ada sekarang tadi kan anak kecil, sekarang ada semacam bapak-bapak ya, Iya. Parubaya, dia sedang memancing dan dia juga katanya sih kata sebelahnya bilang dia itu kayaknya seolah-olah ada yang manggil gitu. Jadi dia berenang dan tenggelam dan dinyatakan tidak bernyawa. Ya. Seperti Sobat Jess lihat lagi ya, di sini kan sebelumnya tanah merah ya, sekarang sudah dilakukan renovasi oleh pemerintah setempat. Iya. Dan di sini juga sudah bisa di center ya, di situ maaf ya. Itu ada dilarang untuk berenang. Sekarang udah nggak bisa berenang lagi di Iya, sini. karena udah dianggap sudah terlalu banyak mungkin ya korbannya. Iya. Dan kalau Sobat Jess tahu, yang kita pernah mengundang narasumber itu Dana itu dan Rangga ya. yang ngebahas pintu air Iya, yang dia Menginjak sesuatu. melewati itu dia langsung ini ya, Langsung- mimisan dan muntah darah Iya, ya. langsung kehabisan Nah, darah. ini pintu airnya. Pintu Dulu air. nggak sebagus ini ya. Dulu masih tanah ya. Dulu waktu zaman Dana itu masih keadaannya masih tanah dan dia menginjak sesuatu di jalur yang tadi kita lewatin Sobat Jess. Ya. Dan ini ada informasi sedikit juga ya, karena tadi kan kita sebut bahwa danau ini sebelumnya adalah sawah. Sawah. Sebelum proses pembuatan danau ini, konon katanya warga setempat menceritakan bahwa terjadi kendala
kendalanya adalah alat bekonya, alat beratnya, alat mengeruknya itu mengalami patah. Di sebelumnya, sebelum terjadi patah bekonya, itu orang itu mengeruk seekor ular yang katanya lumayan besar, kemudian patah dan ular itu hilang. Ya, semenjak kejadian tadi itu yang beko patah dan ada yang melihat sosok ular besar dan hilang, maka warga dan para pekerja sepakat untuk memberi ibaratnya sesajen atau apa gitu. Sesajen, izin dulu Iya, untuk itu membangun ini. Berbentuk kepala sapi ya. Iya. Dan akhirnya ya dipersembahkan untuk danau ini. Iya, biar tidak ada terjadi tumbal-tumbal. Biar tidak terjadi hal-hal itu lagi. Iya. Oke, Semoga tidak ada tumbal-tumbal berikutnya ya. Ya, semoga aja. Semoga itu adalah yang terakhir yang tadi kita ceritakan ya. Iya. Ya, kalian bisa lihat nanti di sekitar ini ada pohon pisang. Boleh ke sana? Pohon pisang ini konon katanya banyak sosok, salah satunya pocong, dan ada juga anak-anak yang menampakkan diri di sini. Saya merinding di sini. Iya, sama. Saya merasa merinding di sini. Jujur auranya ya. Iya, betul. Di sampingnya ada apa, Pis? Di sampingnya Sampingnya ada pohon-pohon bambu. ada pohon-pohon bambu juga yang besar sekali ke atas. Ini pohonnya ke atas. Saya agak merinding juga di sini. Pohon. Jadi warga sekitar ada beberapa warga sekitar yang menyaksikan bahwa sosok-sosok itu keluarnya dari Mengagetkan sini. di sebelah sini. Ya pocong ya, ada anak kecil. Ini bakun juga ya di sini. Iya, ada bakun juga di sini. Ini kebetulan kita syutingnya malam Jumat, guys. Aduh, Iya, betul. oke, sudah. Jadi hanya terdengar ya kalau suasana malam itu bisa kita dengar suara binatang-binatang malam ya. Iya, binatang malam. Jangkrik, kodok, dan suara air sendiri pastinya. Yang tadinya sore banyak orang lewat, sekarang nggak ada sama sekali. Kosong. Sobat Jis bisa lihat ya di sekeliling ini nih, danau pun nggak ada penerangan. Hanya ada beberapa itu pun rumah warga atau warung. Sangat gelap sekali ya. Oke, Sobat Jess, itu aja penelusuran kita hari ini ya. Ya di danau yang Di dan sekitarnya ini. pintu air dan tadi yang rumah terendam tanah itu ya. Gitu. Hmm. Cukup mengerikan nggak kalau menurut sahabat Jess? Iya, Iya, betul. Terus nantikan pokoknya penelusuran kita selanjutnya ya. Iya, Iya. tuh. Nah, atau mungkin Sobat Jis punya Jess ada rekomendasi ya. Rekomendasi tempat kita, ya. Iya. yang menurut Sobat Jess seram di mana. Nanti mungkin bisa kita Bisa telusuri kita juga ya telusuri di situ juga. ya. Oke, sekian aja penelusuran kita malam ini. Terima kasih. Salam Jess. Oke, ini adalah pemenang giveaway yang sebelumnya. Langsung saja kita start. Siapakah pemenangnya? Iya, Putra Dean. Selamat. Oke, komennya sesuai dengan kriteria kita ya. Dengan IG-nya Mansur bin Avatar 37. Terima kasih.